Berat juga ya ternyata hidup sendiri itu. Jauh dari mami papi, duit udah nggak disuplai lagi. Semuanya harus ngurus sendiri. Aduh, apalagi kalau besok Bu Dewi nagih uang kos bulan ini. Padahal dulu hidup gue serba kecukupan. Anak tunggal, mau minta apa aja langsung dikasih. Hidupku kan mengganatimu, diriku kan selalu Pak, gue telepon mami aja. Telepon, jangan. Telepon, jangan. Telepon. Ah, nggak usah deh. Gengsi. Ntar malah diremehin lagi sama si papi. Terus lah. Ya. Makasih ya Mas Sigit. Ya, ya. Aduh. Mer. Aduh. Aduh. Mer. Kamu di mana, Mer? Duh. Sorry. Sorry, Mer. Lagian, tumben-tumbennya kamu nemenin aku surfing. Gue mau minta tolong sama lo. Gue mau pinjam duit. Oh, mau minjem duit? Jadi, lo lagi bokeh? Kalau aku banyak duit, buat apa? Tadi aku nyambi ngajar surfing. Orang buat kerja di hotel sama kuliah aja badanku udah remuk. Bilang dong. Lo gak punya duit buat pinjemin. Kalau gitu ngapain gue kasih bikin beginian? Oh, jadi kamu nggak ikhlas traktirnya? Beneran, Mer. Aku nggak bisa. Gajiku yang kemarin aja udah aku kasih buat ibu yang di Surabaya. Kamu mau jual jam tangan itu? Terpaksa. Padahal ya, jam tangan ini dikasih papi waktu dia pergi ke Jepang. Pasti dia sedih nih kalau jam tangannya dijual. Jangan. Jangan, Mer. Ojo. Kenapa? Apa jangan-jangan kamu bisa minjemin aku uang? Nggak, maksudnya kamu kan bisa jual yang lain, bajumu atau sepatumu yang mahal itu. Oh, selingkuh sama aja dong. Ini gimana nih? Gue kan kurang tinggi. Gue tinggi sih, gue aja deh pasang. Nih, kalau gitu gue pinjem palu sama minta paku dulu ya sama Bu Kos. Oke, thank you ya. Ya sudah, kalau nggak sanggup hidup mandiri, sana, modar aja. Hah? Maksudnya pulang kampung. Orang tuamu kan kaya kan? Buat apa kamu hidup susah-susah kayak gini? Tinggal ongkang-ongkang aja, duit datang. Gengsi dong, ngapain gue balik-balik ke rumah orang tua gue? Ntar kalau udah sukses baru. Kecuali kalau orang tua gue ngerengek minta gue pulang. Udah pulang. Aku pamit dulu ya. Sungkem. Alah, desa. Oh, badannya. Loh, Aduh, sakit. Mbak, kenapa, Mbak? Aduh, Nggak apa-apa. aduh, nggak apa-apa. Ampun, Mbak, ampun. Saya orang baik-baik. Nggak punya duit juga. Maaf. Saya tahu kok kamu orang baik-baik. Melihat badan Mas ini yang kekar bagaikan relief di Candi Borobudur. Maukah Mas membantu saya? Boleh. Bantu apa ya? Bantuin itu gantungan baju dipasang.
Mau? Mau deh. Ayo. Yuk, lo ngapain bawa tukang sih? Terus suruh bayar lagi, orang cuma pasang gitu doang. Boros tau nggak? Dia ini bukan tukang, tapi tadi dia lewat di situ, terus gue panggil aja. Berhubung mbaknya ini cantik, saya maafkan atas salah tuduh ini. Kenalan. Saya Sigit. Saya bukan tukang bangunan, tapi saya sanggup membangun cinta kita berdua. Gombal banget sih lo, baru juga kenal. Gua Amel. Dia Amel, kalau aku Ayu. Cabut akar pakai mesin. Masnya keker, kegemesin. Jadi mana yang mau di Palu, Mbak? Aduh, Maaf, ih, emang kau kuntilanak apa? mirip. Kan gitu dong. Nih, dipasangin ke tembok. Di sini? Iya. Kenapa, Mas? Kenapa? Sakit ya? Sini, tiupin. Kan tadi gue udah bilang, mendingan gue aja. Yaudah, gue bikinin lo minuman deh. Gak usah, Mbak. Tapi kalau dipaksa gak apa-apa deh. Kopi aja. Kopi! TV udah digadein. Tinggal jam tangan. Ah, lagi ya. Ya sayang. Kamu udah di mana sih? Aku dari tadi loh nungguin kamu di sini. Kamu belum datang juga. Aku aduh, aku lagi sakit nih kayaknya nih sayang nih. Aduh, gak enak badan. Agak-agak meriang nih. Aduh, maaf ya. Ya, jadi nggak jadi nih makan di kafenya. Terus nggak jadi juga beliin aku tas yang kemarin aku suka banget itu. Ya, tasnya tuh keburu diambil orang, Yang. Tapi aku tuh, aku batuk nih. Gak enak badannya. Aduh, kayak flu berat nih. Aduh, kamu tuh sakit apa sih? Ya udah deh, aku sana aja gimana? Ah, jangan kesini, ya. Kenapa? Kamu tuh ya, orang dijengukin pacar harusnya seneng, kamu malah nolak. Ayo loh, jangan-jangan kamu lagi selingkuh ya? Awas loh kalau kamu selingkuh. Enggak ada siapa-siapa, ngaco kamu. Aku nggak ada siapa-siapa di kos kok. Hah? Di kos? Di kos siapa? Maksudnya di kamar di rumah ini. Sayang, kamu telepon besok lagi aja ya. Kayaknya aku masih tidur nih. Nggak enak banget badannya. Serius deh. Besok kita ketemu di kampus aja gimana? Ya udah deh kalau gitu. Tapi besok jadi ya beliin aku tas yang kemarin itu. Oh ya udah pasti dong. Buat kamu mah apa aja pasti aku kasih ya. Oh sweet. Ya udah, sampai besok ya sayang ya. I love you. Muah.
Cowok itu kalau lagi ngerjain bangunan kelihatan seksi. Ini apaan sih berisik-berisik nih? Tetangga baru kayaknya nih. Seksi. Allah tuh emang doanya kayak kuli-kuli gini ya. Nih. Orang nggak tahu aturan udah malam begini. Woi, penghuni baru ya? Aduh. Aduh. Aduh, sorry. Gue kira lo hantu. Aduh, gue kaget. Maaf ya. Maaf, hantu sampah di kepala gua. Lu mau ngapain sih? Hah? Udah ngelemparin sampah, ngatain gua hantu. Berisik malam-malam orang nggak tahu lagi istirahat apa? Lo tuh ngomong santai aja dong. Gue dari tadi ngomong santai lo sama lo. Kok lo marah-marah sih? Pantas gua marah-marah. Orang lagi istirahat lo ganggu. Apaan? Siapa yang ganggu? Lo ngapain marah-marahin temen gue? Hah? Kenapa lo yang marah-marah? Jelas gue marah. Lo marahin temen gue kan? Oh, temen lu. Namanya Amel. Cantik ya? Gua nggak nanya lu, gua nanya dia nih kan. Nih mata gua kesana tuh. Gimana sih lu? Apa jangan-jangan lo temenan juga sama dia? Tadi baru aja kenalan. Lu tuh bukannya sama teman kos harusnya ada toleransi. Ini enggak. Justru gue yang mau nanya, mana toleransi lo? Orang lagi istirahat, ini ngetok-ngetok tembok berisik, bikin orang nggak bisa tidur. Ih, siapa suruh lo denger? Tutup dong kuping lo. Udah. Nggak usah berantem. Iya, salah gue. Kok lo jangan minta maaf? Udah nggak apa-apa biar salah gue. Lo tadi siapa? Nama lo? Sigit. Udah, besok aja deh paku-pakunya. Biar gue ngurus sendiri. Ayo. Tuh, Muswa. Udah simpen aja. Stres banget gue punya tetangga baru kayak gitu. Resek banget. Kok stres sih? Bukannya kita masih bahagia? Apa kamu mau tukeran aja kos-kosannya sama aku? Ih, ogah gue tukeran kos-kosan sama lu. Kos lu banyak kecoaknya. Kosanku tuh bukan banyak kecoaknya, tapi banyak curut. Sama aja Nying. Bi, lunchbox-nya, Bi. Buat apaan, Bu? Ya, pokoknya buruan, cepetan, ah. Mami ini ngapain sih? Lunchbox itu buat siapa, Mi? Ya buat anak kita lah. Memangnya papi tega? Anak kita kelaparan di luar, kita makan enak di rumah. Tapi, Mi, Pokoknya mami udah nggak tega. Kita sebulan udah nggak ketemu, Pi. Kita nggak tahu dia kos di mana. Bisa aja mami cari ke kampusnya atau gimana. Memangnya papi nggak kangen apa sama dia? Mi, Papi juga kangen sama dia. Tapi, Ya udah, terus gimana? Papi nggak sayang apa sama dia? Mami, dengar Papi. Sayang itu bukan berarti memanjakannya tanpa batas. Tapi, sayang itu berarti mengarahkan dia menjadi lebih baik. Papi yakin kok, di luar sana dia bisa belajar banyak. Lebih dewasa, lebih mandiri, dan lebih bertanggung jawab, Mi. Mi, dengar Papi. Ini semua demi masa depan dia. Amer itu tidak boleh manja dan lemah. Karena dia satu-satunya pewaris perusahaan Papi kelak. Dia itu harus jadi laki-laki yang tangguh. Tidak boleh lemah dan manja. Sudahlah, jangan terlalu dipikir. Dong Bu, tolongin Bu, cuci sekarang ya Bu ya. Ntar minggu depannya bayarnya Bu ya. Waduh, ya nggak bisa dong, Mas. Masa nyuci sekarang bayarnya minggu depan? Saya kan juga butuh uang, Mas.
Kalau gitu mending saya cuci tempat lain aja. Bu. Ayo dong, Bu. Ini cucian saya banyak Bisa, banget, Mas. Bu. Oke, gini aja. Kalau gitu Mas cuci aja sendiri. Nggak susah kan? Permisi. Ya, Ibu, Bu. Ayo dong, Bu. Kenapa lo nyengir-nyengir? Ya, emangnya lo nggak bisa nyuci sendiri ya? Harus minta dicuciin? Manja lo, kayak anak kecil. Sabun ini. Bawa apaan nih? Kayak bawa nasi goreng. Siapa yang masak ya? Nasi goreng kebanyakan lagi. Kasih siapa ya? Kasih Ayu. Tapi dia alergi telur. Nasinya udah kecampur telur semua gini lagi. Oh, ini cewek sebelah nih. Enak juga nasi gorengnya. Oh iya, kasih Amer. Nyebelin sih orangnya, tapi yaudahlah ya, sebagai ucapan permintaan maafan gue tadi malam. Bilang gue nggak bisa nyuci, ini buktinya nih. Apapun yang akan terjadi, kita akan selalu bersama karena kau sahabat terbaik. Kayak bau-baunya nasi goreng. Banget nih. Kayak masakannya si Mami nih. Makin santer. Mer, Mau ngapain lu? Hah? Mau ngapain? Bawa nasi goreng, gue tahu nih nasi goreng pakai telur. Lu kalau mau makan sendiri aja, nggak usah bawa ke sini. Ah. lo tuh keterlaluan banget sih. Emangnya lo pikir buat nasi goreng itu nggak pakai kerja keras? Metik uangnya dari pohon. Gak ngehargain banget ya lo. Masalah duit. Berapa sih nasi gorengnya? Udah gue ganti uangnya. Emangnya lo pikir segala sesuatu itu bisa dibeli pakai uang? Asal lo tahu ya, gue tuh nyesel banget tau gak sih punya niat ngasih nasi goreng sama lo. Jadi ini buat gue. Kalau kata si ibu kos, Amir itu ternyata anak orang kaya. Bapaknya itu punya usaha hotel, biro perjalanan, money changer, semuanya tuh ada di Denpasar. Terus dia ngapain susah ngekos? Gimana gue tahu? Tapi katanya sih dia tuh mau mandiri. Tapi ya, awal-awal dia ngekos, sumpah itu gila banget. Tiap hari pesen fast food ya. Fast food delivery. Terus udah gitu nyuci atau enggak ngeberesin kamar, itu dia bayar orang. Sarap nggak tuh? Percaya sih dia pasti kayak gitu gue. Gue yakin banget nih. Pasti dia bentar-bentar lagi nggak tahan terus cabut balik ke rumah orang tuanya. Kayaknya sih. Orang manja gitu. Hai Amel.
Selamat siang. Selamat siang. Duduk sini, Mas. Sini deh. Amel, kamu kuliahnya ngambil psikologi ya? Iya. Ih, aku kan nanyanya Amel, bukan kamu. Iya, sama aja. Karena aku sama Amel, fakultasnya barengan. Ah, merusak aja sih. Aku ulangi lagi ya. Mel, kamu kuliahnya ngambil psikologi ya? Jawab dong. Kok tahu? Gitu. Ya lo lihat aja gue duduk di mana. Gue duduk di Fakultas Psikologi kan. Tapi gue anak psikologi. Tuh, lo lihat tuh pelangnya gede banget. Harusnya sih lo lihat, lo bisa baca harusnya. Mendingan aku yang jawab kan? Karena kau telah memahami hatiku. Ih, orang nggak ditanya kok tahu ngejawab sendiri. Aneh loh. Diam lu! Mulut-mulutku sendiri kok. Ya terserah dong mau ngomong apa. Tapi kedengarannya aneh. Di mana-mana kalau ngegombal itu harus tanya dulu. Kok tahu? Nggak langsung dijawab. Ih, orang Amelnya aja gak protes kok. Ah, selalu deh. Di sana ada dia, di sini ada dia. Ngikut kayak kiki. Loh, Mel, Amelia udah pergi. Ah, ini semua gara-gara kamu nih. Mas Sigit kenapa sih selalu aja marah-marah sama Ayu? Nanti kalau misalnya marah-marah terus sama Ayu, manisnya hilang lah. Ternyata, hah? Wah, bener-bener nih orangnya. Lo yang numpain ke gua baju gua kotor panas tau gak nih? Ya lo jalan meleng sih. Kok gua yang disalahin sih? Udah jelas-jelas lo yang salah, lo yang nabrak. Ah, resek banget. Gue tuh heran ya, setiap ketemu sama lo tuh gue selalu sial. Gua yang heran mestinya. Ketemu sama lo nggak bisa beres semuanya. Ribet banget lo. Minggir. Amir mana sih? Katanya mau ngajak jalan. Sigit. Lihat Amir nggak? Amer, tadi sih ikut kuliah pagi. Tapi sekarang nggak tahu kemana. Udah pulang kali. Amir tuh belakangan ini kenapa aneh banget ya? Kerjaannya hilang mulu. Diteleponin susah, nggak diangkat-angkat. Terus kemana-mana tuh naik taksi. Main ke rumahnya aja nggak boleh. Aneh banget kan? Apa sih? Nggak apa-apa. Aku sendiri juga nggak tahu. Mungkin Amer lagi belajar prihatin kali. Hah? Belajar prihatin? Tajir aja kali. Ngapain makin belajar prihatin segala? Orang susah deh. Yaudah deh, nanti kalau lihat Amer bilangin gue nunggu di sini. Oke, sip. Iya. Mer, gimana sih? Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjaga. Stop. Mer, kamu tadi dicari Nadia loh. Udah, yuk. Cabut. Ayo cabut. Loh, ini mau kemana? Ngapain putar balik? Tuh, nganterin kamu ke Nadia toh? Bukan, pulang. Jangan ke Nadia. Gue nggak punya duit. Dia nanti belanja. Minta tas, minta sepatu, segala macam. Udah, cabut aja.
Oke. Tadi Nadia nanya sama aku. Nanya apa? Ya, kenapa kamu banyak berubah? Aku sih nggak berani ngomong apa-apa sama dia. Emang dia belum tahu ya kalau kamu sebulan ini ngekos? Aku nggak kasih tahu soal itu. Gua sebenarnya takut kalau dia sampai tahu kalau gua nih keadaannya sekarang sengsara, nggak kayak seperti biasanya. Nanti yang ada dia ninggalin gua lagi. Oke, aku ngerti. Terus rencana kamu bagaimana? Apa kamu nggak mau cari kerjaan apa? Sembari kuliah? Kerja? Kerja apa? Di mana? Di tempat kerjaku, di hotelku. Lagi butuh banyak karyawan tuh. Cobain aja. Hotelmu? Boleh, boleh. Ayo. Oke. Blog interview kok. Aku turunin kamu di sana, terus kamu dewe ya. Ya, sip. Wes, yuk. Yuk kemana? Ya udah kamu masuk sana. Lah, lu mau kemana? Katanya gua disuruh ngelamar ke sini. Loh, ya kamu masuk sendiri. Aku mau cari makan dulu. Shiftku masih 1 jam lagi. Udah kamu temuin aja HRD-nya namanya Pak Wayan. Bilang aja dari Sigit. Pasti dia nggak kenal kamu. Gitu ya? Oke. Ya wis. Monggo makan. Udah logat Jawanya. Mau interview kan? Oh, kan aku sahabatmu harus menyesuaikan toh. Pak Wayan itu dari Bali, bukan dari Jawa. Jadi pakailah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Udah kamu makan lah, ya. Sukses ya. Yo. Thank you. Bener juga kata dia. Gue memang harus cari kerjaan sekarang. Biar bisa gue tunjukin sama mau papi gue. Kalau gue sekarang jadi orang yang mandiri. Jadi, Amer nggak di rumah, Tante? Aduh, gimana ya? Bilang yang sebenarnya nggak ya? Tapi Amer dulu kan udah pesen supaya rahasiain soal ini. Aduh, gimana ya? Tante? Amer lagi nggak ada di rumah, dia lagi keluar tadi. Maksudnya keluar tuh emang dari tadi belum pulang atau udah pulang terus pergi lagi? Ya begitulah. Atau coba kamu hubungi ke HP-nya, gimana? Nah itu dia Tante. Dari tadi tuh saya teleponin tapi nggak diangkat-angkat. Oh iya Tante, tapi kok mobilnya ada di depan ya? Dia pergi naik apa? Naik taksi mungkin. Amer kok akhir-akhir ini aneh banget ya Tante. Kemana-mana pergi naik taksi. Terus kalau saya ajak pergi tuh susah banget, ngehindar mulu. Terus kalau diteleponin juga jarang diangkat. Kenapa sih Tante? Tapi Amer nggak apa-apa kan? Sehat-sehat aja kan? Loh, Tante kok nanyanya kayak udah lama nggak ketemu gitu? Gini, maksud Tante, tadi Tante kan baru pulang dari luar negeri tuh. Jadi seminggu nggak ketemu Amer. Nah tadi kebetulan mau ketemu, dianya udah pergi. Oh, ya udah deh kalau gitu Tante, saya pamit ya. Gitu ya. Makasih banget ya Tante. Iya. Jadi kamu mau bekerja di sini? Betul sekali, Pak. Kebetulan teman saya ngasih tahu kalau di sini ada lowongan kerja. Wah, kebetulan sekali. Di bagian room service, kami sedang kekurangan orang. Jadi kamu bisa gabung di sana. Bagaimana? Room service? Iya, room service. Room service yang tukang bersih-bersih. Yang gantiin spray, gantiin sarung bantal, ngevakum cleanerin karpet kalau tamunya udah keluar. Nah, itu kamu sudah tahu job description-nya. Jadi mulai besok, kamu bisa langsung kerja deh.
Makasih Pak sebelumnya ya Pak ya. Cuman kayaknya saya nggak sudi Pak kalau kerja sebagai room service. Menurut saya tuh saya kurang pantas di situ. Bapak asal tahu ya Pak ya. Saya ini siapa Pak? Saya ini anaknya Pak Haris, pengusaha di Bali ini. Bapak saya itu punya hotel, punya biro perjalanan, punya money changer, terkenal di Denpasar. Jadi nggak pantas kalau saya jadi seorang room service aja. Yang pantas saya itu ditempatin sebagai manajer. Manajer Pak. Kamu itu kalau ngarang Bu ya jangan kebangetan. Ngakunya kamu anak pengusaha, tapi penampilanmu seperti ini. Udah pakai anting, bajunya kumal. Aduh, mana kuliah belum lulus lagi, pengalaman juga nggak ada. Apa yang kamu banggakan? Kalau memang bapak kamu itu yang pemilik hotel atau yang punya hotel, ngapain juga kamu ngelamar di sini? Sana, kamu ngelamar jadi manajer di hotel bapakmu aja. Oke Pak. Bapak suatu saat nanti lihat aja. Saya akan jadi pemimpin hotel bapak saya. Dan hotel saya akan lebih maju daripada hotel ini. Permisi Pak. Aneh itu anak. Niko apa kesurupan ya? Amel tuh pacar apa jelangkung sih? Hilang mulu kerjaannya. Keburu tasnya dibeli orang kalau kayak gini ceritanya. Bete banget deh. Permisi Mbak, mau pesan atau mau... Belum Mbak, nanti saya mau pesannya bulan depan aja, nunggu kucing saya lahiran. Ya sekarang lah Mbak. Yang enggak, kan saya cuma nanya aja, siapa tahu Mbak mau lihat-lihat dulu. Minuman paling enak di sini apa? Minuman di sini semuanya enak-enak Mbak, tapi recommended-nya itu leci iced tea. Ya udahlah itu aja cepetan. Udah deh buruan Mbak. Ngapain sih lo baik-baik sama cewek kayak begitu? Ya, lu tuh gimana sih? Namanya juga tamu kan raja. Ya, tapi kalau tamunya begitu, belagu, sengak, udah mendingan suruh dia pergi ke laut aja. Gimana? Harusnya ya, kita sebagai pelayan harus sedikit arogan. Mau pesan apa? Oh, milkshake. Oke. Ngerti kan? Pegadaian. Hah? Jamnya digadein? Buat apa? Keluarganya bangkrut apa? Tapi kemarin ke rumahnya masih baik-baik aja. Amer? Loh, Nat? Kok kamu ada di sini? Kamu jual jam kamu? Buat apa? Kamu kehabisan uang? Hidupku karena makan hatimu, diriku kan selalu menjaga. Jadi gitu ceritanya sayang. Oh, jadi itu alasan kamu akhir-akhir ini suka ngilang? Gara-gara kamu mau pengiritan gitu? Ya kurang lebih begitu sih.
Aku cuma pengen bisa nunjukin ke orang tua kalau aku bisa mandiri. Makanya sekarang aku hidup pengiritan. Tapi kita jadi kan jalan. Terus kamu jadi kan beliin aku tas yang kemarin. Kan kamu udah janji ya. Kan tadi aku udah jelasin. Kalau aku sekarang lagi hidup pengiritan. Jadi gak jadi nih beliin aku tasnya. Ya udah deh, iya aku dukung kamu. Semoga kamu berhasil ya. Jadi serius kamu mau dukung aku? Tapi nanti kalau kamu udah lulus, kamu bakal pulang ke rumah kan? Terus kamu bakal nerusin perusahaan ayah kamu kan? Ya itu semua tergantung. Kalau memang aku ternyata sukses, buat apa aku mesti ngandelin warisan perusahaan dari papiku? Kan aku bisa hidup sendiri. Ya udah deh, aku pulang duluan ya, Yang. Mau ngerjain tugas di rumah temanku. Kamu jangan lupa makan ya, biar nggak sakit. Makasih ya. Lega gue akhirnya, ternyata dia bisa dukung gue. Hilang beban gue satu lagi. Untung aja udah gajian sekarang. Bisa belanja bulanan, belanja buat adik-adik. Panas banget lagi, mulai deh nih. Mau sarapan. Ya, mimisan. Lo kenapa lo? Hah? Enggak, gue nggak apa-apa, sumpah. Itu lo mau mimisan. Iya, cuman nggak apa-apa. Emang kalau misalnya gue kena panas, belum sarapan, emang suka kayak gini, suka mimisan, keluar darah. Gue antar ke rumah sakit aja ya? Nggak usah. Nggak apa-apa kok, serius. Sebagai ucapan terima kasih gue ke lo, gue mau traktir lo deh. Ntar abis ini gue cuciin kok sapu tangan. Mau nggak? Gue juga baru gajian soalnya. Santai aja sapu tangannya, nggak usah lo pikirin. Ya udah, yuk. Tanjanya gue bawain. Thank you. Oh iya, gue mau ngucapin sekali lagi makasih ya karena lo udah ngebantuin gue. Kenapa emangnya? Apa mentang-mentang gue kelihatannya selama ini egois, songong. Jadi ada orang pingsan di jalan, gue nggak bakal nolongin. Nggak begitulah gue. Ya nggak gitu. Gue nih orang yang takut banget sama sakit. Soalnya kalau misalnya gue sakit, gue nggak bisa kerja dan gue nggak bisa nolong orang tua gue. Emangnya lo kerja di mana? Gue sebenarnya juga pengen cari duit sendiri sih. Lo mau kerja? Ya kali, nggak mungkin banget lah. Sama manja kayak lo gitu. Lo kan biasa disuplai sama orang tua lo. Itu dulu. Sekarang udah beda. Jadi serius nih lo mau kerja? Pas banget. Di kafe gue itu lagi ada lowongan kerja. Serius. Asal gue jadi manajer. Ya kali jadi manajer. Tawa sih. Ya iyalah manajer. Lo jadi pelayan kafe dulu kali. Nih. Lo lihat tangganya di situ. Kalau orang mau naik ke atas, itu pasti dia dari bawah dulu baru naik ke atas. Segala sesuatu itu harus pakai proses. Dan lo harus menghargai proses itu. Ya, tapi asal lo tahu ya. Bokap gue ini pengusaha besar. Dari dulu sampai sekarang, gue nggak pernah kerja rendahan kayak gitu. Rendahan? Maksud lo rendahan? Kerja jadi pelayan restoran itu bukan kerja rendahan. Halal tau nggak lo? Mbak! Mel.
Gua nggak bermaksud ngomong kayak gitu, Mel. Baju yang gue pakai, makanan yang gue makan, itu hasil gue sendiri. Iya, Mel. Sorry, Mel. Sorry sebelumnya. Gua nggak bermaksud menghina lu kok. Cuman emang gua nggak siap kalau harus kerja dari bawah. Berarti cuma masalah gengsi. Lo itu cuma punya dua pilihan, ngalahin gengsi lo, atau lo tetap susah makan kayak sekarang. Itu lo tinggal pilih deh tuh. Mel, gue siap deh kerja di kafe lo. Gue akan ngelamar jadi pelayan. Serius lo? Hidupku karena makan hatimu, diriku kan selalu menjaga. Selamat Amer. Mulai besok kamu sudah bisa bekerja di sini. Makasih ya Pak. Kerja yang bagus, jangan terlambat, dan layani tamu kafe dengan baik. Siap Pak, siap. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu Pak ya. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih. Mari. Mel. Gua keterima kerja di sini. Serius lo? Selamat ya. Selamat. Lo yakin mau kerja kayak kita? Yakin dong. Lo mau tahu nggak siapa yang berjasa? Tuh orang. Oh, jadi gara-gara Amel. Ya, enggak, gue cuma ngomong gini doang kok. Kalau orang sukses itu harus dari bawah, nggak bisa langsung ke atas. Udah gitu doang, serius ya kan? Lo bener-bener super ya kata-kata lo ya. Terkagum-kagum dia sama lo. Cok lo. Tapi beneran tau. Nama lo berdua aja tuh udah sama. Amer, Amel. Kalau misalnya orang cadel manggil lo, pasti kan Amel juga. Amel. Tapi bosan gak sih di sini ketemu, kosan ketemu, terus di kampus juga ketemu. Kenapa sih harus lo yang kerja di sini? Kenapa nggak Sigit aja yang di sini? Kan gue bakalan happy surgawi. Kalau misalnya Sigit kerja di sini sih hancur restorannya. Jangan ngomong gitu dong. Sana kerja. Lo mulai besok ya. Itu kan Nadia. Loh, Thank you, sayang. itu kan Edwana Pertanian. Wah, Kak bener nih Nadia nih. Kok gitu sih? Men, Lo mesti bangga sama gua lo. Hah? Temen lo ini baru aja keterima kerjaan di kafe. loh, kamu jadi kerja di kafe itu? Iya dong. Bagus. Tapi ingat ya, jangan ngedeketin Amel. Dia tuh cem-cemanku loh. Aja, gua nggak bakal suka sama dia. Kan gua udah punya Nadia. Apa? Ngomong-ngomong, Nadia di mana ya? Kok gua nggak ngeliat dia sih? Gua mau ngasih tahu kalau gua udah dapat kerjaan. Sana kali ya. Ntar ya. Aduh, gimana caranya ngomong sama Amer ya? Ngomong apaan sih sayang? Kamu muncul dari mana? Makin ngomong sayang-sayang. Kapan kita jadiannya? Belum jadian aja ngomong sayang-sayang. Ya ampun, orang cuma bilang sayang kok, bukan ngajakin kawin. Biasa aja kali, santai kayak anak pantai. Jadi ngomongin siapa? Ah, baru ingat aku. Itu tadi aku mergokin si Nadia tuh selingkuh sama Edwana Pertanian. Aku mau ngomong sama si Amer. Alah udah, nggak usah dikasih tahu. Nanti yang ada kami itu disangkain fitnah. Kamu tahu kan, prinsip umum. Tidak ada barbuk, berarti itu sama saya dengan hoax. Mengerti? Enggak. Sudahlah, ayo. Jalannya biasa aja ya. Enggak, gini aja. Malu.
anterin ke meja 8 dulu, soalnya gue nungguin meja 3, lagi rame banget. Oke, siap. Lo kenapa sih? Kok mukanya kayak lesu gitu? Nggak apa-apa sih, cuma lagi sedih aja. Cewek gue nggak bisa dihubungin dari tadi pagi. Nggak tahu kemana, mungkin lagi sibuk kali. Padahal gue mau ngasih tahu kalau gue sekarang udah dapet kerjaan. Anterin dulu ya. Oh, jadi udah punya pacar? Kok gue jadi gak rela gini sih? Aduh, apaan sih? Ngaco deh. Yang lainnya menyusul ya. Terima kasih. Ikut saya. Oh ini nih gara-garanya. Sini loh. Sini. Sini. Ini biang keroknya. Aduh udah deh. Ini yang buat lo jadi selingkuh dari gua. Masuk mobil dulu ya. Ih, masuk mobil dulu ya. Oh, masuk mobil. Jangan lama-lama ya. Lama-lama aja lihat lo. Dengar ya, kita itu mulai sekarang nggak ada apa-apa lagi. Jadi kamu nggak ada hak untuk marah. Maksud kamu apa? Bilang nggak ada apa-apa lagi, ya? Putus. Iya, sejak kamu kemarin suka hilang dan ternyata kamu tuh kabur dari rumah orang tua kamu. Nggak ngerti aku sama jalan pikiran kamu? Karena aku udah bilang sama kamu, aku udah jelasin semuanya. Dan kamu bilang kamu bakal mendukung aku untuk belajar mandiri. Halah, mau mandiri atau apa kek, aku nggak peduli. Kamu tuh ya hidup udah enak malah dibuat susah sendiri. Males tau nggak jelas. Hah? Nadia? Hidupku kan namakan hatimu, diriku kan selalu menjaga. Pokoknya malam ini aku harus bisa ngajak Amel keluar berduaan. Ih, asik banget. Makan seafood di tepi laut sambil ngedengerin pengamen nyanyi. Pakai lilin, denger debur ombak. Ah. Ih, kok nggak bilang-bilang sih kalau mau jemput? Makasih surprise ya. Wih, aku datang ke sini buat ngejemput Amel. Mel udah pulang duluan sama Amer. Hah? Loh, kok bisa? Berduaan? Udah lama belum? Tahu deh. Mungkin si Amer itu mau curhat. Soalnya tadi habis ngeliat Nadia datang ke sini sama selingkuhannya. Akhirnya Amer tahu kalau pacarnya selingkuh. Udahlah. Ngapain sih kita ngurusin orang lain? Mendingan kita ngurusin hubungan kita aja. Ayo. Idih, hubungan apa? Perasaan kita nggak punya hubungan apa-apa deh. Justru itu. Ke Gorontalo mampirnya ke Irian. Kalau kita sama-sama cinta, lebih baik kita jadian. Ya kan? Lah, terus yang cinta itu siapa? Wah, Mikey dibawa-bawa.
Buat lo. Kasih ya, Mel. Gue minum ya. Gue ngerti banget sih, pasti lo nyesek ya kejadian tadi siang. Ya, gitulah. Gue gak nyangka aja. Gue pikir selama ini dia sayang sama gue. Gue pikir dia bangga kalau gue bisa hidup mandiri. Dan gue pikir dia bakal kasih support ke gue. Tapi kenyataannya dia selingkuh. Ya gue ngerti sih, pasti lo nyesek banget yang liat kejadian tadi siang. Iya sih. Ya mungkin gue buta kali ya. Kalau ternyata sekarang gue tahu dia seorang yang matre. Udah gak usah lo seselin. Tuhan itu pasti nyari yang terbaik buat lo. Dan gue yakin, nanti lo bakal dapet yang jauh lebih baik daripada dia. Amin. Terus lo sendiri udah dapat orang yang jauh lebih baik itu? Gue sih gak mikirin pacaran-pacaran kayak gitu sejauh. Tanggung jawab gue tuh terlalu besar. Emang kalau boleh tahu tanggung jawab lo apa? Gini, jadi gue punya adik 2. Yang pertama SMP, yang kedua SMA. Bokap supir turis, nyokap penjahit kebaya. Ya gue punya tanggung jawab buat ngebantu mereka lah. Terus bokap gue bilang katanya kerjaan itu ngebuat tubuh dan pikiran kita sehat. Lagian kalau misalnya pekerjaannya halal, kenapa mesti gengsi sama malu? Ya nggak sih? Ya kerja emang capek sih, tapi nggak kerja atau nganggur tuh jauh lebih capek. Hebat lo. Gue salut sama lo. Cocok jadi motivator. Super banget. Ya pokoknya kita harus ngambil segala sesuatu yang buruk itu menjadi pelajaran buat hidup kita. Bener banget, itu bener banget. Bener banget. Soalnya jujur ya, gue selama itu ngerasa hidup gue tuh semuanya terpenuhi. Gue gak pernah hidup susah. Sekarang, giliran gue mau hidup mandiri, sendiri kayak gini, ketahuan kalau gue gak bisa survive sama sekali. Siapa bilang lo gak survive? Buktinya nih sekarang lo masih hidup kan? Udah gitu lo mau kerja lagi. Itu namanya survive. Mel. Ya? Gue pengen bisa jadi anak yang pantas buat dibanggain sama orang tua gue. Gue pengen orang tua gue tahu kalau gue bisa sukses sendiri, jadi orang yang mandiri. Gue pengen bisa kayak lu. Bisa ngandelin diri sendiri tanpa ngandelin orang tua dan melakukan banyak hal. Lu mau ngajarin gue? Mau. Serius? Oke, mulai sekarang ya. Iya dong. Kita selalu bersama dalam suka dan duka, menghadapi dunia dan mencari bahagia. Aku hanyalah setengahku jika tak bersama dirimu. Segala mimpi dan harapan takkan bisa
Silakan, Pak. Ini menu makanan. Saya mau nasi Hainan, ya. Satu nasi Hainan. Ibu? Saya sama aja deh. Oh, berarti 2 ya? Oke. Saya minta menunya, Pak. Permisi. Aduh, gawat. Ada mami papi di sini sih. Aduh, mati gue nih. Mana mungkin gue ketemu sama mereka dalam kondisi kayak gini. Mereka pasti sedih banget ngeliat anak tunggalnya jadi pelayan kafe. Aduh, gimana ya? Ntar si mami bisa nangis-nangis lagi. Kalaupun mau ketemu, gue harus sukses. Baru bisa ketemu. Buat mereka bangga. Mas, ini pesanan saya mana ya? Kok lama banget ya? Iya, iya. Yang bener dong, Mas. Bukan jadi kotor bajunya. Maaf ya Mbak, maaf Mas. Nanti minuman dan makanannya akan kita ganti kok. Maaf, maaf. Amer. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu Jadi, Mami sama Papi nggak marah kalau aku kerja sebagai pelayan kafe. Nggak malu, nggak gengsi gitu. Bukannya malu atau gengsi. Mami lebih ke kasihan aja, Mer. Mami nggak tega lah lihat anak Mami kerja keras kayak gitu. Loh, Mami ini gimana sih? Laki-laki itu kan memang harus tangguh dan mau bekerja keras. Sudahlah, Mi. Jangan terlalu dikhawatirkan si Amer ini. Papi ini justru bangga sama dia. Ternyata anak tunggal kita mampu survive di luar sana. Ya, tidak manja seperti yang kita pikirkan. Tapi Mami bener-bener nggak nyangka loh, Mer. Kok kamu mau sih jadi pelayan kafe? Hah? Ada temen aku, Mi. Dia sharing pengalamannya. Itu bisa membuat aku jadi berubah. Ya, seperti sekarang. Perempuan? Iya. Dia bisa ngerubah aku, Mi. Makanya aku berubah sekarang. Teman atau pacar? Teman tapi pacar, pacar tapi teman, Pak. Ya, on the way lah. Terus Nadia gimana? Nyelam aja ke laut. Kayak matre begitu. Kalau lagi banyak fasilitas, deketin. Giliran lagi susah, dia jalan sama cowok lain. Sudahlah. Amer, Papi rasa sudah cukup kamu hidup di luar sana. Sekarang ini waktunya kamu kembali ke rumah ini. Ya, kumpul kembali dengan Papi dan juga Mamimu. Makasih, Pi. Tapi jangan dulu ya, Pi. Soalnya aku udah terlalu enjoy hidup sederhana di kos-kosan. Tapi Mami kangen banget sama kamu, Mer. Mami sedih sekali. Kadang Mami sampai sakit mikirin kamu di luar. Iya, Mi. Aku tahu kok. Aku juga kangen sama Mami. Tapi Mami nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Nanti kalau Amer udah bisa bikin bangga Mami dan Papi, udah sukses, janji deh. Aku pasti balik lagi ke sini. Biarin aku dapat pengalaman dulu untuk jadi orang yang lebih baik. Ya. Siapa sih perempuan itu, Mer? Oh, dia pasti hebat sekali ya. Sampai bisa ngerubah kamu 180 derajat seperti kayak gini. Ntar deh, dikenalin. Sekarang masih dalam proses.
Edo mana sih? Dari tadi ditelepon nggak diangkat-angkat. Lah, itu mobil Edo. Siapa dia? Yang sopan dong. Masa pacar aku yang cantik ini, kamu tunjuk-tunjuk kayak gitu? Ini siapa sih, Yang? Nggak penting. Jadi selama ini kamu tuh nganggap aku apa, hah? Anggap apa? Kamu pikir aja sendiri. Dilakukan apa yang pas buat kamu. Oh ya, ada lagunya tuh. Cewek matre, ke laut aja. Oke? Ih, apaan sih? Hai, kaget ya? Masa kamu nyerap gitu aja? Lihat Amel jalan sama perempuan lain. Rebut dong. Ngeselin kamu, Mer. Cem-ceman aku kamu empat juga. Benar kata Sigit. Mendingan aku balik sama Amer. Gimana pun dia pasti mewarisi perusahaan ayahnya kalau udah lulus nanti. Git! Mau ngapain, Mer? Gue mau minta tolong sama lu. Gimana caranya nembak si Amel ya? Kamu waktu itu ngomong apa? Aku nggak bakal ngasih Amel. Lah sekarang, kok kamu malah mau nembak dia? Ya, gimana ya gitu? Gua kan... Dasar pengkhianat lu! Nusuk temannya sendiri dari belakang. Puas maka berdaun sirih. Git, bentar Git. Gua kan juga nggak pernah nyangka kalau gua suka sama dia. Semua orang kan bisa jatuh cinta. Tapi kita nggak bisa ngatur ke siapa kita jatuh cinta. Ya kan? Gini aja deh. Kita fair-fairan. Ya. Kita kan nggak bisa maksa Amel. Dia mau suka siapa, lu atau gua. Ya kan? Biar dia yang milih sendiri. Oke? Ya, dadah. Oke kalau itu maumu. Gresik Surabaya. Kalah dhisik, ajang Persula. Oh, jadi ini yang namanya Cinderella itu. Gadis miskin yang ngarep nikah sama pangeran kaya terus hidupnya happy ending gitu. Hah? Ngomong apaan sih lu? Gue nggak ngerti. Oh, masih nggak ngerti juga. Nih, gue jelasin ya. Di cerita itu, pangeran itu kenapa mau nikahin Cinderella karena Cinderella itu cantik dan ternyata dia tuh anak dari saudagar kaya. Lah kamu, udah miskin, kerja di kafe kayak gini, buka standar lagi. Denger ya. Lo putus sama Amer gak ada hubungannya sama gue. Dan gue juga lihat kok waktu lo berantem sama dia. Depan umum gitu. Udah deh, kalau misalnya lo tuh salah, ini lo ngaku aja salah. Jadi gak malu kayak gini. Sorry. Nggak sengaja. Aduh. Sini, gak usah. Ih, orang mau dibersihin kok. Parah banget lo. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Gal, gimana? Kafe tadi pagi, rame nggak? Aku shift pagi.
Mel. 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 Mel, kenapa sih, Mel? Udah deh, lo gak usah deket-deket sama gue. Urusin aja tuh pacar lo. Cewek yang mana? Nadia. Kan gue udah bilang sama lo, gue udah putus sama dia. Terserah, gue gak peduli. Gue mau tidur. Oh, jadi ini kosan kamu. Mau ngapain lo kesini? Jangan-jangan sebelum aku jalan sama Edo, kamu udah selingkuh duluan sama cewek miskin gak jelas itu. Sampai-sampai kamu bela-belain keluar dari rumah biar bisa barengan gitu. Hati-hati lo ya kalau ngomong jangan sembarangan ya. Hah? Yang ada lo selingkuhin gue, bukan gue yang selingkuh duluan, ngaco. Dengerin gue ya. Amel cewek yang jauh lebih baik daripada lo. Dia tulus, nggak kayak lo. Matre, nggak punya otak. Jaga ya mulut kamu. Lo yang jaga sikap lo. Gue peringatin ya. Jangan pernah sekalipun lo ganggu Amel. Kalau ganggu dia, urusannya sama gue. Kamu kenapa sih jadi berubah kayak gini? Gang. Pasti gara-gara cewek itu kan? Kalau perubahannya positif, kenapa enggak? Gue tekankan ya. Perasaan gue sekarang dan selamanya cuma buat Amel. Ih, badan keker cemen banget sih. Dulu ya, aku ngelihat persahabatan kamu sama Amer begini banget. Kenapa sih sekarang jadinya kayak begini, ha? Cuma gara-gara ngerebutin cewek aja. Gak asik tau gak sih? Malu dong sama badan. Ya habisnya sih dia. Tega banget nyempong teman di tikungan. Ditega. Hei, yang namanya cinta itu butuh pengorbanan. Kamu sama Amer boleh sama-sama suka sama Amel, tapi kan ujung-ujungnya Amel yang harus milih yang hitam apa yang putih. Lagian temen seneng bukannya ikutan bahagia. Kamu tuh harusnya lihat perubahan Amer itu kayak gimana. Kamu tuh harusnya perhatiin. Dulu waktu Amer masih belum kenal sama Amel, dia itu sukanya egois, manja, ngeremehin orang, sengak, belagu. Pokoknya mau ditonjok. Sekarang baik kan? Ya kamu bener juga sih, Yu. Tumben. Kamu pinter dan dewasa gini? Kalau pinter dewasa sih udah dari dulu. Ya, biasanya kan kamu orangnya agresif, cengengesan. Tapi ternyata kamu bisa serius dan dewasa juga ya? Itulah yang dinamakan cinta. Karena aku kenal sama Kamil, aku jadi lebih serius, aku lebih dewasa, aku lebih berapi-api. Ya namanya bukan Ayu kalau gak edan. Tapi aku suka Ayu apa adanya. Aku bilang juga apa kan? Meja roboh di atas kasur. Kalau emang jodoh, gak bakalan kabur. Sudah ku bilang I love you. Sudah ku bilang I need you.
siapa? I miss you. Aku menangis dan ku tangisi kepergian kekasih hatiku. Cukuplah sudah aku kepergian kekasihku. Aku lelah untuk bisa tinggalkan dirimu. 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 Mel, gua mau ngebalikin piring. Kekasih hatiku, cukuplah sudah. Aku relakan kepergian kekasihku. Aku lelah untuk bisa tinggalkan diri. Mau ngapain lo? Enggak, ini mau ngembaliin piring lu. Kelamaan di kamar gua. Kalau hati lu sih nggak apa-apa kelamaan di gue. Apaan sih lo? Bentar ya. Sekalian gue balikin. Yaudah gue cabut dulu ya. Dah. Mel, pertanyaan gua kok nggak dijawab, Mel? Hidupku kan damaikan hatimu. Diriku kan selalu menjaga. Malam, Mel. Kok pertanyaan gua nggak dijawab? Jawab apaan gue? Ya jawab itu yang ada di bawah. Ini lo yang buat? Ya iya dong, gua yang buat. Masa sih, Git? Mana ada dia punya pikiran yang kreatif begini? Gitu dong. Senyum. Asal lo tahu, kalau lo senyum, itu bisa bikin hati gue makin damai. Gombal lo. Tapi gue nggak gombalnya kayak si Sigit itu kan. Aduh, kenapa sih harus ngomongin Sigit lagi? Bosan tau gak sih gue denger nama dia? Berarti lo nggak suka sama dia dong ya? Kalau lo nggak suka sama dia, artinya lo suka sama gua. Gitu lo, GR. Ini buat lo. Biasanya cowok kalau nembak cewek ngasihnya bunga mawar deh. Kalau ini bunga alamanda sih. Oh, gue tahu. Pasti lo ngambil di pagar depan ya. Kalau tahu sih, daripada gue beli bunga mawar beneran, besok lo nggak bisa makan, dengan gue nyolong bunga itu aja. Lagian lo kan bilang sama gue, kalau kita mencintai seseorang harus apa adanya, bukan ada apanya. Betul? Betul. Dan gue juga gak peduli kok lo mau ngasih bunga mawar, bunga alamanda. Tapi yang paling penting,
hati lo buat gue. Tapi tunggu, gue masih bingung nih. Kok lo bisa suka sama gue sih? Gue itu kan orang biasa aja dan bukan dari orang yang kayak lo. Maksudnya status sosial kita beda. Aduh, nggak penting status sosial. Ya inilah perasaan gua ke lo. Dari apa yang udah kita laluin, gua makin ngerasa kalau gua itu makin nggak mau kehilangan lo. Iya, tapi kan gue sering mimisan. Terus lo mau gitu ngurusin cewek mimisan kayak gue yang suka keluar darah gitu? Lo mau mimisan kayak muntah darah, muntah ber kayak gak peduli gue. Makin seksi. Enggak, maksud gue ya kan gue laki-lakinya, artinya gue harus bisa ngelindungin lo dong. Makasih ya, lo udah mau nerima gue apa adanya, bukan ada apanya. Terus lo suka sama gue apanya lagi? Biar gue tambah GR. Apa ya? Gua suka semuanya tentang lo. Boleh peluk nggak? Boleh deh. Makasih ya. Bagus tadi.